Ya benar Tuhan, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami naikkan penyembahan kami Tuhan, pujian kami Tuhan dari hati kami Tuhan. Yes, Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Dalam nama Yesus sama berdoa ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri. Masih semangat saudara. Yuk, saya ajak saudara untuk memuliakan Tuhan. Katakan bukan. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianku, sebab kasih-Mu dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Yuk sama-sama. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Yang belakang lebih semangat dong. Yang atas yuk. Kita bersama-sama. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu. Sekali lagi. Nyatalah karya-Mu di dalam. Yo, lompat. Berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kita percaya kalau kita dalam Yesus kita akan bangkit. Amin. Katakan alive. In Jesus we're alive. Oh, in Jesus we're alive. No, one more time. In Jesus we're alive. Lebih semangat lagi katakan. Oh, sungguh
Sebab apa? Sebab Engkau senang. Katakan dengan iman kami. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Katakan. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami angkat, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Silakan duduk untuk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sebelum itu kita mau naikkan satu pujian atas rasa syukur kami Tuhan. Kau telah ada bersama kami setiap musim hidup kami Tuhan. Terlebih lagi atas musim-musim akhir-akhir ini Tuhan. Penyertaan-Mu ada di Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih atas kekuatan di jiwaku.
perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami perlukan Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami anugerah, memberikan kami hadiah, pemberian-Mu secara cuma-cuma dalam hidup kami, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sehingga kami yang sebenarnya mati secara rohani, kami mendapatkan keselamatan daripada-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga kami Kau selamatkan Tuhan. Semua orang diselamatkan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Namun, tidak semua orang mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Untuk itulah kami boleh belajar bersama-sama pagi hari ini akan firman-Mu, untuk kami mendapatkan perkenanan daripada-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami tidak salah jalan, hidup kami tidak salah langkah Tuhan. Karena sehari-hari kami berkumpul bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, membuat kami terlena karena pengaruh-pengaruh di sekitar kami. Dan untuk itulah pagi hari ini kami bersama-sama belajar akan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih jamah hati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan nanti sore yang akan mendengarkan firman-Mu melalui online, Kau menjamah dan membukakan hati mereka dimanapun mereka berada. Supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendapatkan perkenanan daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi, sehingga hamba-Mu bisa menjabarkan akan kebenaran firman-Mu, betapa pentingnya perkenanan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur atas kasih Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama ibadah onsite atau tatap muka. Namun jangan lupa kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Menggunakan masker, ya. Kemudian pelindung wajah yang telah disediakan oleh gereja, dan saudara, pelindung wajah diberikan untuk sekali, untuk itu saudara pelihara sendiri di rumah masing-masing, ya. Dan jangan lupa sehari-hari saudara harus pakai masker, membantu pemerintah untuk mencegah penularan itu, penularan COVID-19 di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita harus mendukung apa yang dianjurkan pemerintah. Pagi hari ini, judul khotbah pada hari ini sama dengan minggu yang lalu, yaitu God's Favor, atau perkenanan Tuhan bagian yang kedua. Kalau minggu yang lalu saya soroti melalui seorang yang bernama Yusuf, pagi hari ini saya soroti melalui seorang bernama Daud. Bagaimana Daud bisa diperkenankan Tuhan. Saudara, perkenanan Tuhan itu tidak diberikan kepada semua orang, namun pada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya, kalau minggu yang lalu adalah Yusuf, dari keluarga dan saudara-saudaranya, tidak semuanya perkenanan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Namun hanya Yusuf yang dipilih. Pada pagi hari ini, saya akan menyoroti seorang tokoh yang bernama Daud. Daud 8 bersaudara. Namun perkenanan Tuhan tidak diberikan kepada ke-8-8-nya daripada anak Isai. Namun hanya satu, yaitu Daud yang mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Saudara, itulah pentingnya kita menyadari bahwa perkenanan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Bagaimana kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Sekali lagi, perkenanan Tuhan atau God's favor, atau perkenanan Tuhan itu tidak diberikan kepada semua orang, orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang tertentu, artinya tidak diberikan kepada semua orang, dan hanya kepada orang-orang tertentu, maksudnya adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya oleh Tuhan. Dan telah lulus tentunya, telah lulus dalam ujian. Bapak-Ibu Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita butuh lulus ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya.
Ujian dari Tuhan itu dalam konteks pembacaan Nats ini, Daud telah lulus ujian Tuhan. Firman Tuhan katakan, manusia hanya melihat apa yang kelihatan, namun Tuhan melihat hati manusia. Ya. Sejauh mana kita berkenan di hadapan Tuhan. Perkenan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan melihat hati kita. Saudara, sekali lagi saya contohkan bahwa Daud ber8 saudara. Dia anak yang paling kecil, anak bungsu. Namun perkenan Tuhan terjadi pada Daud. Ya. Itu saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 11 sampai 13. Apa perlakuan Daud supaya dia diperkenankan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, lebih mengutamakan hierarki. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu dalam ibadah online. Hierarki, Yusuf mengikuti hierarki. Artinya struktur. Artinya fungsinya dia, sistemnya di dalam urut-urutannya, tingkat atau jenjang daripada pangkat atau kedudukan seseorang. Dia memperhatikan itu. Saudara, itu penting. Ya. Kalau dalam keluarga, tentunya kita punya papa, mama, punya kakak, punya saudara-saudara. Dan kalau kita sebagai anak yang paling bungsu atau anak bungsu, seperti saya ini anak bungsu, saudara, tentunya harus menghormati orang tua, kakak-kakak kita, dan sebagainya. Saudara, bukan berarti kalau kita punya kakak ipar yang umurnya lebih muda, lalu kita jangkar, kita panggil namanya. Contohnya kakak saya ipar di sebelah ini, saudara. Saya panggil Soso, dia jauh lebih muda daripada saya. Dan saya tetap panggil dia Soso, kakak ipar daripada perempuan disebut Soso dalam bahasa Mandarinnya. Ya. Itu lebih mengutamakan hierarki atau fungsi struktur, urutan, tingkat, dan sebagainya. Sebelum kita berlanjut, mari kita baca dulu dalam 1 Samuel ayat 20, pasal 24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Daud pergi dari sana, pasal 24, ya, pasal 24, lalu tinggal di kubu-kubu gunung En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba dari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Hanya besar itu hanya adalah Tuhan, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu untuk berseru pada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut
dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 14, silakan. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja? 16. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. 18 silakan. Telah kutunjukkan kepada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. 20 silakan. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Silakan 22. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita menyadari, kita mengetahui mengapa Daud mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, karena dia telah lulus ujian. Ya. Saudara, apa perbuatan, apa perlakuan Daud? Yang pertama, lebih mengutamakan hierarki. Saudara, hierarki ini penting, hierarki itu struktur. Ya, kalau saudara dalam rumah tangga itu ada hierarki, ada papa, mama, ada bapak, ibu. Ya, saudara harus menghormati orang tua saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara jangan tidak menghormati orang tua saudara, saudara celaka nanti hidupnya. Ya. Tahu hierarki, ada submission, ada penundukan diri. Apa artinya penundukan diri? Kepatuhan kepada orang tua. Sekalipun orang tua misalnya ya toh enggak berkenan, saudara jangan menghakimi. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud pada konteks pembacaan Nats ini. Ya. Daud betapa tahunya struktur, tingkat, urutan dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa Saul orang yang diurapi Tuhan. Dia submission, dia ada penundukan diri dalam hidupnya. Sehingga dia yang semestinya Daud tinggal dibunuh aja sudah selesai. Karena apa?
pojok jubahnya dipotong sebagai bukti bahwa saat Saul, ya kalau kita baca dari 4:9 tadi, Saul sedang buang hajat, dia punya hajat saudara, bukan mantu, tapi buang hajat saudara. Store, ya, ke bank tanpa tanda terima, ya ini, saudara, kalau orang buang hajat itu tidak bisa diempet saudara. Makanya dipotonglah ujung jubahnya oleh Daud. Sebagai bukti, kalau mau membunuh gampang sudah sudah selesai saudara. Sebagai bukti bahwa Daud tidak mau membunuh Saul. Karena Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Dia ada submisi, ada penundukan diri. Ya, tidak main-main dengan hierarki. Bukan karena kejengkelan berapa kali Daud mau dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar, tombaknya dilempar. Kalau saudara baca kisah ini, saudara, berapa kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud dan kemudian dilesi, ya, dilesi Inggris atau dilesi matematika, ya, bermacam-macam cara, dan Daud tidak mati. Berapa kali dikejar-kejar karena perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan seseorang, Tuhan akan melindungi dalam setiap aspek kehidupannya. Ya, lebih mengutamakan hierarki, poin yang pertama. Sistem fungsinya, strukturnya, dia tahu. Poin yang kedua, Daud menyampaikan pesan kepada Saul, mertuanya. Ya, karena Daud ini dapat anaknya Saul, jadi Daud ini mantunya. Namun dia tidak urus mantu, biar mantu, pokoknya dibunuh. Karena apa? Hatinya panas, saudara. Karena apa? Penyanyi-penyanyi perempuan-perempuan mengatakan, Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Dia jengkel, Bapak Ibu Saudara. Itu mulai kejengkelannya, saudara boleh baca. Mulai Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja. Namun tidak langsung jadi raja. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering saya katakan. Ketika kita dinubuati oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu tidak spontan, tidak langsung, artinya butuh waktu. Dan waktu itulah yang diberikan kepada setiap orang, bagaimana ketika kita mendapatkan nubuatan, ketika kita dapatkan perkataan Tuhan melalui Samuel, Nabi Samuel. Dia tetap patuh. Dia masih menghargai Saul sebagai raja. Sekalipun dia telah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Dan roh Tuhan tidak ada lagi pada Saul, namun ketundukannya. Ya. Dia menyampaikan kepada Saul, 1 Samuel 24 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakamu. Tidak ada, saudara. Hanya gosip, ya. Gosip saja. Mengapa engkau percaya pada gosip? Mosok aku ini mantumu mau membunuh engkau, mertuaku. Namun hatinya panas si Saul, mau membunuh mantunya sendiri, menantunya sendiri mau dibantai, saudara. Saudara, jangan percaya gosip. Yang istilahnya orang awam digosok-gosok makin sip. Gosoknya bukan dengan selika, saudara. Dengan perkataan, dikileni. Saudara, dari kejadian ini kita menyadari betapa rendah hatinya Daud. Ya. Poin yang ketiga, tidak main hakim sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak main hakim sendiri. 1 Samuel 24, 12 dan 13 dikatakan, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Saudara, potong ses. Dia bawa pedangnya Goliat, saudara, Daud. Bawa pedangnya Goliat. Untuk apa? Cuma motong jubah, ujung jubahnya. Supaya Saul menyadari kalau Daud mau membunuhnya sekejap selesai. Karena dia sedang BAB, saudara. Buang hajat.
Saudara, kalau orang membuang hajat itu konsentrasinya di mana? Yang membuang hajatnya, saudara, tidak konsentrasi yang lain. Saudara tahu buang hajat? Ada punya hajat, mantu ya. Ini buang hajat, saudara. Ya. Konsentrasinya cuma di situ. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau, kata Daud kepada Saul, kepada Salomo, pada Raja Saul. Dia tidak mau memukul tangannya kepada Saul. Dia menyadari ini orang yang diurapi Tuhan. Ya, tidak main hakim sendiri. Seringkali sekarang ini main hakim sendiri, saudara. Gak peduli itu, gembalanya gak peduli apa, pokoknya tak beresi, tak ya dipukul dengan perkataan, dengan apa saja. Saudara, hari-hari ini setelah era reformasi, wah banyak orang-orang yang kurang ajar, saudara. Tidak tahu hierarki. Saudara lihat aja itu, demonstrasi-demonstrasi di perusahaan-perusahaan itu. Sebagai contoh, tidak menyadari akannya hierarki. Saudara, antara perusahaan dengan pekerja-pekerja itu. Padahal antara perusahaan dan pekerja itu saling take and give, saling mendapat dan memberi. Perusahaan memberi gaji, karyawan memberikan tenaganya untuk bekerja. Namun yang dituntut macam-macam. Kalau diajak dari demonstrasi, para pendemo yang lain, diobrak-obrak pintunya, diajak demo, keluar ikut demo. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali tanpa melihat, wes pokoknya hamba Tuhan dihabisin, saudara. Saudara, itu ujian bagi setiap kita. Kita harus tahu hierarkinya dan tidak main hakim sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau main hakim sendiri, akhirnya saudara banyak orang ditangkap polisi, masuk penjara, karena sekarang banyak CCTV, saudara. Oh ini loh biang keladinya, oh ini loh, ketangkep, akhirnya dimasukkan penjara. Karena apa? Membuat gaduh, membuat rusuh. Saudara, itu yang dilakukan Daud, tidak main hakim sendiri dalam hidupnya. Yang keempat, 1 Samuel 24 ayat ke-14 dikatakan demikian, seperti peribahasa, orang tua-tua mengatakan dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Dikatakan dari orang fasik, timbul kefasikan. Orang fasik itu adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Orang-orang yang tahu perintah-perintah Tuhan. Namun tidak mempraktekkan, tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi orang fasik itu egois. Egosentrisnya lebih tinggi daripada teosentrisnya. Apa yang dipesankan Tuhan tidak dilakukan. Namun hatinya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan kekuatannya dalam hidupnya. Seringkali seperti itu. Namun Daud adalah orang yang rendah hati. Memiliki buah roh yang luar biasa dalam hidupnya. Tidak menuntut buah roh daripada orang, namun buah rohnya dia timbul. Dia kasihan mau membunuh Saul, enggak tega. Sayang. Padahal berapa kali kalau saudara baca, mulai 1 Samuel 16, saudara bisa baca terus-menerus. Berapa kali Saul ingin membunuh Daud. Berapa kali. Ya, melemparkan tombak aja itu 2 kali. Mengejar-kejarnya berapa kali. Saudara, namun Daud ketika ada di belakang Saul sedang BAB, ya walaupun baunya tidak enak, dipotonglah jubah daripada Saul. Pojok jubahnya dipotong. Ya, membuktikan bahwa Daud sanggup membunuh dalam waktu yang sekejap. Setelah selesai BAB, Saul berdiri dan Daud menyapa. Kemudian Saul bertanya, anakku Daud,
tersungkurlah dia di hadapan Saul sebagai mertuanya. Dia tidak menyombongkan diri. Hei, Saul, kon kurang didik tak pateni gitu. Enggak, saudara. Ya, tidak menyombongkan dirinya, saudara. Saudara, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, butuh kerendahan hati. Butuh tidak main hakim sendiri. Butuh hierarki dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, perkenanan Tuhan tidak diberikan pada semua orang. Jangan begini loh saudara, aku kok, siapa sih mani mbak aku? Saudara, saya dulu punya sopir, istrinya tuh kuat gendut. Saudara. Dan sopir saya itu sedang-sedang sama saya kayak ini tubuhnya. Saudara, istrinya jual nasi pecel. Dan dia bercerita waktu pergi sama saya Surabaya. Saudara, kalau istrinya marah saudara, dia itu ditumpah istrinya tidak bergerak karena istrinya buwede saudara. Wah sudah. Kalau orang seperti itu dapat perkenanan Tuhan dari mana? Tidak tahu hierarki. Saudara, tunduk kepada suami. Sewenang-wenang. Perkenanan Tuhan diinginkan semua orang. Semua orang menginginkan perkenanan Tuhan. Seperti apa yang telah kita nyanyikan tadi. Ya, kalau perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada, Tuhan adalah Tuhan yang sering saya katakan, eksistensinya tidak pernah berubah, komitmennya kepada kita tidak pernah berubah. Dia Allah yang kasihnya tidak pernah luntur, sedangkan kita seringkali tidak mengasihi Tuhan. Saudara, hal ini yang penting dalam hidup kita. Kita perlu perkenanan Tuhan. Saudara, perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan daripada Daud. 1 Samuel 24 ayat 21 dikatakan demikian. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu, itu apa yang dikatakan oleh Saul, bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Saudara, ini yang dibaca oleh Saul sebagai mertuanya. Engkau akan menjadi raja Israel. Padahal siapakah Daud itu? Daud adalah orang yang angon wedus. Gembala kambing domba. Tapi yang bisa mengalahkan orang Filistin tanpa tombak, tanpa pedang. Hanya dengan ketepal dan batu. Orang Filistin yang namanya Goliat itu tinggi besar, Daud itu kecil. Namun paras mukanya ganteng, saudara, kayak kelenteng. Saudara, orang banyak simpatik. Oleh karena itu perempuan-perempuan penyanyi, Daud membunuh orang berlaskar-laskar, tapi Saul beribu-ribu. Dari situlah mulai gondok, saudara. Mulai marah Saul. Sebelum jadi menantunya, saudara. Dan beberapa kali terjadi tawar-menawar yang akan Saul akan membunuh Daud, saudara. Namun karena perkenanan Tuhan, Daud selamat. Daud lolos daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Demikian juga setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh perkenanan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita tidak ada halangan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, Tuhan memberikan kepada kita. Seperti apa yang telah saya sampaikan berkali-kali pada waktu kita membangun ini, kita punya ayat favorit, yaitu Roma 8:28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, rencana Allah dalam hidup kita akan dipenuhi kalau kita memiliki God's favor, memiliki perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari saya undang pemusik
WL, dan singer, kita nyanyikan bersama-sama, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar, bahkan sangat besar dalam hidup kami. Yang sesungguhnya kami ini seperti kain kotor, yang sesungguhnya kami ini tidak layak di hadapan-Mu. Namun karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa setiap kami. Dan jika itu Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, Firman-Mu berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Untuk itulah kami butuh perkenanan-Mu Tuhan. Jika kami diperkenankan Engkau, kami mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan, maka tidak ada perkara yang sulit dalam hidup kami. Engkau akan menyertai setiap kami.
bahkan menjawab doa-doa setiap kami. Karena kami mendapatkan perkenanan. Perkenanan terjadi karena Engkau telah memanggil dan memilih kami. Seperti halnya Yusuf, seperti halnya Daud. Banyak orang yang mereka kejahatan dalam hidup kami. Namun Engkau mereka yang baik untuk kami. Kebaikan Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang tidak pernah mereka kejahatan untuk setiap kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini, penuhi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk menyadari perlunya perkenan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak menyepelekan akan hal-hal yang berkenaan dengan hierarki. Main hakim sendiri. Karena tidak bisa mengerem emosi kami. Kami luapkan emosi kami untuk memaki-maki orang lain. Untuk mengata-ngatain orang lain. Sehingga tidak terjadi perkenanan dalam hidup kami. Melalui pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyadarkan bagi setiap kami, agar kami tidak meluapkan egosentris kami. Kami tahu hierarki, kami tahu struktur dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam beribadah atau bergereja, di dalam pemerintahan. Kami tahu hierarki Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Buat Tuhan, damai sejahtera-Mu Kau berikan pada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada juga Tuhan yang saat ini ada di rumah. Dan di dalam gedung ini dimanapun kami mendengarkan semuanya Tuhan. Untuk kami perlu menyelesaikan ujian-ujian yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni jika selama ini kami tidak memperhatikan hierarki itu. Kami sering melanggar atas perintah-Mu. Pagi hari ini sadarkan pada setiap kami Tuhan. Untuk kami patuh akan rule of the game. Aturan main dalam keluarga, dalam pekerjaan secara sekuler, dalam bidang rohani. Mampukan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan berkati seluruh jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang akan mengikuti ibadah online sore nanti. Dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Kau berikan pada setiap kami yang hadir maupun yang kami yang tidak hadir dimanapun kami berada, mereka berada. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Baik yang hadir pagi hari ini maupun yang sore nanti ikut ibadah online. Tuhan memberkati. Kau menjagai setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada dan mereka berada Tuhan Yesus. Malaikat surga-Mu menjagai setiap kami. Sehingga kami terluput dari bahaya ancaman virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Kami membutuhkan Engkau Tuhan setiap saat. Karena musuh yang tidak kami lihat yaitu virus corona. Adalah virus yang sangat ganas. Untuk itulah tangan kami Tuhan selalu minta pertolongan-Mu Tuhan.
Tangan kami mengangkat sebagai bukti kami menyerah kepadamu Tuhan Yesus. Dan tangan-Mu Tuhan yang turun atas setiap kami umat-Mu. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Untuk menyerahkan kepadamu Tuhan. Sehingga pertolongan-Mu terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, diberkati firman Tuhan. Selamat bertemu kembali setelah berapa bulan tidak bertemu. Semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan. Ya, kita akan lihat yang berulang tahun minggu ini. Bapak Himawan tanggal 14 September, Saudara Anang 15 September, dan Saudari Priscilla 17 September segenap. Bapak Ibu Gembala, seluruh pelayan dan seluruh jemaat yang ada mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Saudara-saudari. Kiranya berkat Allah senantiasa tercurah, kekuatan, kesehatan, terlebih lagi di dalam segala apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan semakin semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ibadah Raya Minggu, pengumuman yang kedua, Ibadah Raya Minggu dibuka kembali dengan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap memakai masker, cuci tangan, kursi duduk berjarak, tidak berjabat tangan. Dan ibadah diadakan sekali saja, yaitu pukul 8. Untuk kesan selama pandemi tidak ada, juga doa ditiadakan. Sekalipun doa di rumah masing-masing, kami tetap menghimbau untuk pokok doa tetap kita lakukan, yaitu kesatuan visi dan kesatuan hati gembala, koordinator, ketua kesan dan seluruh pelayan. Juga ketersediaan dana pembangunan yang belum terlunasi, juga penambahan jiwa-jiwa baru. Ya Bapak Ibu, di dalam kondisi yang seperti saat ini, mungkin banyak orang yang merasa sudah nyaman dengan ibadah online ya, tetapi kita tetap percaya bahwa virus ini akan segera berlalu dan kita tetap berjaga-jaga untuk kesehatan kita sendiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Maaf, Pak Edi nggak ada tambahan pengumuman? Tidak ada. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap waktu yang Tuhan masih berikan untuk kami, Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan selalu bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang ada, baik persembahan syukur, persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan dengan sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu, berkati tangan-tangan yang akan memberikan, berkati juga mereka yang belum bisa memberi, biar Tuhan memberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Asyir. Yuk saya ajak sekali lagi untuk bagian berdiri, kita memuliakan Tuhan sekali lagi, oke? Yuk. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebaikan setia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, Bapa anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup, Bapalah sanggup limpahkan segalanya. Bapa anugerahnya sangat sekali lagi ya. bagiku. Oh, Bapalah sanggup limpahkan segalanya. Bapa anugerahnya Oh, sangat besar bagiku. semangat. Oh, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, yeay. Kemuliaan Bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Naikkan syukur lebih lagi. Oh, Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Kita berdoa untuk kota Jombang. Kota Jombang penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Jombang penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Sehingga perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Karena anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini selain perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh itu Tuhan. Kami tahu Kau panggil kami. Dan Kau pilih kami sejak kami dari dalam kandungan ibu kami masing-masing. Tuhan, tolong
mampukan setiap kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama-sama. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk mencerna apa yang kami dengar bersama-sama sehingga terjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sore nanti Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkat Allah melimpah atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.